Buat teman-teman, sebelumnya thank you banget udah hadir di webinar hari ini. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada di sini? Gimana kabarnya? Aku pengen tahu dulu nih kabarnya semuanya gimana. Semoga baik-baik aja sih ya. Tapi gimana kabarnya hari ini? Cuacanya di sana Alhamdulillah lagi baik, Kak. panas, dingin atau gimana nih? Panas, Kak, Baik lagi ya, panas. Baik, oke, bagus lah kalau baik ya. Cuacanya agak gimana panas gak di hari sini? ini? Panas, Kak, cuacanya. Panas, ada adem. Oke. Oke deh, kalau gitu, jadi temanya kita hari ini akan lebih banyak dalamin tentang portofolio dan gimana sih kita pakai portofolio itu dengan versi yang berbeda. Jadi kalau misalkan, sorry, nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman nanti kalian bikin portofolio, kalian bisa langsung publish aja portofolio kalian yang dalam bentuk website ini ke calon kliennya kalian. Siapa tahu teman-teman nih pengen mencari calon klien, terus kalian juga pengen lihat nih orang-orang lain nih kayak gimana sih contoh portofolio websitenya. Nah, tapi sebelum itu, aku akan sharing sedikit dulu untuk menyamakan persepsi kita semua, apa sih yang dinamakan dengan portofolio dan kenapa aku bahas tentang portofolio, gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ada sedikit materi dalam bentuk presentasi, tapi nggak akan lama karena kita akan lebih banyak fokusnya ke praktiknya. Tuh. Nanti kalau misalkan teman-teman di tengah jalan nih, "Duh, ini aku lagi bahas ini nih kan, terus masih berkaitan sama materi yang kita lagi bahas, teman-teman bisa tulis aja di kolom Q&A, kolom chat, atau kalian bisa raise hand aja. Nanti aku nggak akan kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya, nanti aku jawab. Gitu ya. Oke deh, kalau begitu tak kenal maka tak sayang. Semoga teman-teman bisa mengenal aku. Jadi, aku adalah orang yang ada di balik akun Kanioni. Namaku adalah Fioni. Jadi, di akun ini aku sharing banyak tentang hal-hal yang berkaitan sama Canva. Mulai dari gimana caranya bikin desain, konten-konten keyword-keyword, font, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh aku bahas di Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya aku. Cuma lebih banyak belakangan di Instagram dan juga di YouTube begitu. Nah, kenapa sih kita bahas tentang portofolio hari ini? Jadi portofolio itu sebenarnya adalah sekumpulan karya yang pernah dibuat sama teman-teman nih. Entah itu dalam bentuk proyek, atau kalian hasil latihan, atau pengalamannya, atau pencapaiannya. Yang istilahnya kita kumpulkan ini semuanya dan kita pertontonkan kepada calon kliennya. Nah, portofolio ini biasanya sering dipakai untuk servis. Kalau teman-teman mau jualan jasa kepada orang lain, gimana caranya membangun trust? Misalnya nih teman-teman, Kak Dina. Kak Dina ketemu sama Kak Ridwan. Temunya online nih, lewat Instagram. Mau beli harga desain, harganya itu 45.000 satunya. Tapi mau bikinnya 10 desain, 450.000. Untuk Kak Dina nih rasanya gede juga 450.000. Gimana caranya aku bisa percaya sama karyawan? Nah, salah satu caranya untuk membangun trust itu, Kak Ridwan memberikan portofolio. Gini loh Kak Dina, aku tuh pernah bikin karya A, B, C, D, E. Aku pernah handle juga klien A, B, C, D, E. Kayak apa? Supaya ada trustnya nih dari komunikasi tersebut. Jadi istilahnya kita kasih bukti dulu nih, supaya calon klien kita itu bisa percaya sama kita kasih karya dulu sebagai evidence. Contohnya kayak gini teman-teman. Kak, aku butuh desain logo, bisa buat Kak? Oh iya bisa Kak. Kalau sampai di situ doang, yang ada malahan calon kliennya bingung kan.
Maksudnya bisanya apa nih? Bisa bisa bikinin, terus desainnya tuh kayak gimana? Kan mereka nggak tahu ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Butuh desain logo, bisa buat apa Kak? Oh, brandnya kayak gimana dulu nih Kak? Saya ada portofolio nih. Kalau mau lihat dulu, bisa. Siapa tahu desainnya kita itu cocok. Kadang kan ada ya desainer yang lebih tipikalnya itu yang minimalis, yang banyakkan foto. Tapi ada juga yang tipikalnya itu banyakkan elemen-elemen grafis. Nah, biasanya kan akan disesuaikan sama calon kliennya. Lebih sukanya yang mana? Portofolio ini juga bisa membantu teman-teman memperkenalkan style desain apa yang kalian punya. Nah, gimana caranya bangun portofolio? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, siapakah diri kalian? Mau dikenal expertnya itu di bidang apa? Misalkan nih, dari sini nih, teman-teman. Ada perkenalan dirinya seseorang. Coba teman-teman lihat, apa yang paling pertama diperkenalkan? Pertama ada namanya. Kemudian yang kedua yang harus kita kenalkan kepada calon kliennya kita apa nih teman-teman? Coba aku pengen tahu nih menurut teman-teman kita perkenalkan yang sangat penting di dalam perkenalan ini. Yo, apa yo? Yo, jangan takut-takut untuk menjawab. Boleh dong di chat atau mungkin mau open mic juga boleh. Gimana teman-teman yang lain? Oke deh. Kalau begitu, boleh diulang Kak pertanyaannya apa? Nah, dari sini nih, ini kan ada perkenalan diri nih tentang si sosok Kerangga Gumelar. Di sebuah perkenalan ini, apa yang penting? Yang pertama tadi Udah, kan dia sebutin umur. namanya. Terus yang kedua, betul Kak Revan, pekerjaannya. Dia bilang, I am a graphic designer. Ini sangat penting nih. Karena setiap orang itu harus memperkenalkan mereka itu mau dikenal sebagai apa. Nah, cuma kalau misalkan nih teman-teman nanti kalian mau bikin perkenalan seperti ini, misalnya kalian mau bikin perkenalan portofolio, misalkan pilihlah foto yang kelihatan mukanya kalian, kelihatan profesional. Nggak harus yang tipikal itu kayak pas foto, yang kayak aja mukanya. Bisa pakai yang lain yang lebih personal. Contohnya yang ada senyumnya. Atau misalkan teman-teman nih, kalian pengen bikin desainnya itu eh, pakai kaos hoodie, nggak apa-apa. Tapi harus kelihatan mukanya. Jangan sampai ketutupan seperti ini. Teman-teman. Pakai masker atau pakai kacamata hitam, nah jangan ya teman-teman. Kalian tetap harus kelihatan profesional. Kamu bisa share nih tentang info kamu. Ada short introduction, biasanya berisi tentang namanya kalian, latar pekerjaan kalian, ataupun latar pendidikannya kalian. Terus yang kedua, kamu juga bisa tulisin tentang pengalaman kerjanya kamu, sertifikasinya apa, pencapaiannya apa. Oke. Terus di sini yang kedua, kamu harus kasih tahu di dalam portofolionya kamu. Apa sih yang udah kamu kerjain? Misalkan karya-karyanya kamu nih, apa aja? Desain logo, aku udah bikin desain logo nih. Logonya geprek ninja. Kalau di sini kelihatan nih, ada gambar ayamnya. Mungkin tentang ayam geprek. Tapi kalau misalkan nggak ada gambar ayamnya, dia cuma gambarnya itu tentang dari kata-kata geprek ninja. Gimana? Bingung kan Bingung ya nggak? teman-teman? Jadi harus ada penjelasannya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nih, kamu udah bikin logo, bikin hasil karya, jangan lupa diceritain sejarahnya sedikit. Kliennya minta, apa sih desainnya? Kenapa sih pilihnya tentang ini? Kenapa logonya itu bentukannya seperti ini? Apa filosofi perusahaannya? Apa yang diminta sama perusahaannya?
dan gimana hasil karyanya kamu. Nah, jadi di sini dijelaskan semua, teman-teman. Tunjukin hasil karyanya harus sambil ceritain sedikit apa permintaan yang kamu mau buat. Nah, informasi tentang karyanya kamu itu bisa berisikan tentang siapa kliennya kamu, bisa juga permintaan kliennya itu apa, bisa juga tentang proses pembuatannya, tapi mayoritas orang akan menuliskan tentang siapa kliennya, kilas info tentang klien, hasil yang kamu buat, dan juga testimoni dari kliennya. Kamu tentuin dulu nih, kamu mau dikenal sebagai apa. Misalkan aku mau dikenal sebagai logo designer. Nah, kamu bikin portofolionya, kumpulin hasil-hasil karyanya, itu yang berkaitan sama logo berarti kan? Kamu kumpulin dulu, baru bikin temanya. Temanya mau apa nih di portofolionya? Apakah yang minimalis? Apakah yang Y2K? Apakah yang retro, vintage, dan lain sebagainya. Kemudian kamu tulisin informasi tentang kamu, tulisin juga keterangan di dalam portofolionya, dan share informasi portofolionya kamu kepada orang lain. Siapa tahu ada yang dari calon klien berubah jadi klien. Gitu, teman-teman. Nah, hari ini di sini aku mau ajak teman-teman untuk bikin website sederhana menggunakan Canva seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh desain yang bisa kalian bikin. Jadi teman-teman tuh bisa bikin portofolio pakai Canva, tapi bikinnya itu dalam bentuk website kayak gini. Jadi ini kalian bisa publish menggunakan Canva Free aja loh, teman-teman. Sebelumnya teman-teman udah pernah tahu belum tentang website ini bisa dibikin di Canva? Atau baru pertama kali tahu tentang website ini? Saya baru tahu, Kak. Baru tahu. Yang lain gimana? Baru tahu juga atau udah pernah dengar? Baru tahu. Oh, oke deh kalau begitu. Di sini nih, nanti kita bisa tulisin apa aja nih yang bisa kita tuliskan di dalam website-websitenya. Gitu. Ini adalah salah satu contoh-contohnya gitu ya teman-teman. Kita masuk dulu ke Canva. Kita masuk dulu ke Canva. Oke, kalau misalkan teman-teman mau bikin website di Canva, yang paling pentingnya itu adalah kalian memilih ukuran desain yang tepat, template desain yang tepat. Di sini kalau misalkan teman-teman nih dari presentation terus nanti baru dipublish jadi website yang ada malahan jadinya kaku. Bentukannya nih kayak gini nih. Ini aku ada contoh portofolio ini aku. Kalau kita publish nih, kita share, kemudian kita publish as a template itu, kita publish sebagai website, klik more, jadiin website, kita publish nih ya teman-teman buat contoh aja. Dia lama ya. Nah, jadi tampilannya tuh nanti bakal kayak gini, teman-teman. Tetap satu-satu. Ini untuk publish jadinya lebih lama. Nggak apa-apa, ditungguin aja. Nih, di website. Oke. Ini udah dalam bentuk website nih, teman-teman. Tapi basicnya itu bukan dari template website, melainkan dari template ke website. Yang ada websitenya aku itu malahan bentuknya kayak presentasi kayak gini. Presentasi. Jadi kurang oke ya teman-teman. Sedangkan di sini kalau misalkan kita mau publish website itu dia turun ke bawah. Jadi bisa kalian lihat ini dia turun ke bawah kayak gini. Tuh, perbedaannya kayak gitu.
Makanya kalau misalkan teman-teman nih, kamu mau bikin website, jangan ngambilnya itu pakai template lain. Melainkan kamu ambilnya itu dari website. Di sini udah ada nih tulisannya website. Langsung klik aja website, nanti kamu akan masuk ke tampilan baru. Bentukannya sama sih teman-teman. Di sini tampilannya itu kayak tampilan desain untuk presentasi. Tapi di sini bedanya nanti kalau kalian publish website, dia akan turun ke bawah, bukan bentukannya itu seperti slide presentasi. Itu ya. Sampai di sini sudah paham teman-teman? Sudah oke? Sudah bisa kita lanjutkan? Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Sudah Belum ada? Kak. Oke deh. Sip. Nah, sekarang dari yang paling pertama dulu. Dari yang paling pertama, kita mau kasih unjuk orang. Siapakah diri kita? Nah, teman-teman bisa masukin aja fotonya kalian, entah itu dalam bentuk formal ataupun yang semi formal, itu bebas terserah teman-teman. Di sini kita contoh dulu, kita ambil dari elemen ya, profesional. Nah, kan aku mau ambil ini, kita hapus dulu backgroundnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pakainya Canva free, dan belum pakai Canva Pro, tenang aja, kamu juga bisa kok hapus background dari fotonya kamu itu dengan caranya itu masuk ke app, kemudian di sini kamu ketik aja remove, tuh di sini ada tulisannya background erase atau clear background. Sama aja, dua-duanya ini bisa hapus backgroundnya kamu dari foto yang kamu upload itu, jadi transparan backgroundnya kayak gini, tapi pakainya free. Ini kita tuliskan dulu, hello, kita ganti dengan rumah. Ganti dulu warna tulisannya dengan warna pink. Hello, terus kita tuliskan namanya dulu. Bisa perkenalkan, saya Fioni Angelica, seorang desainer grafis yang sudah memiliki pengalaman menghandle sosial media sebanyak dari mancanegara. Seperti itu. Ukuran kanvasnya itu berapa? Nah, ukuran kanvasnya itu dari Canva cuma satu, teman-teman. Jadi kamu itu cukup masuk ke website ini, langsung klik aja. Jadi kamu nggak usah perlu tahu ukuran dari desainnya kayak gimana, nggak perlu di custom size atau apapun, langsung klik aja website yang ini. Gitu ya. Halo, perkenalkan, saya Fiona Jelika, bla 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 bla, kayak gini. Ini yang paling pertama. Hello. Kalau misalkan kamu mau kasih animasi juga boleh. Kita klik aja animate, terus kita bisa misalkan suspend. Bisa atur speednya apakah mau lebih cepat atau lebih lama. Jadi kamu bisa atur si speednya. Tapi buat pengaturan speednya ini adanya di Canva Pro ya. Katanya aku mau kasih gambar gradient.
Oke, sip, sudah perkenalan nih. Terus yang kedua, setelah perkenalan, kita bisa bilang, apalagi nih teman-teman, bisa bilang apa aja sih yang kita sediakan. Akan kita cukup kasih yang basic aja. Oke, yang kami sediakan adalah tulisan servis yang kami sediakan. Akan kita kasih yang pertama pembuatan konten desain. Yang kedua pembuatan video TikTok gitu ya. Terus Instagram. Kan kita tulisin, kamu boleh masukin entah itu video, entah itu dalam bentuk foto, itu bebas ya teman-teman. Di sini pembuatan konten desain Instagram, post, dan story. Yang kedua, misalkan pembuatan TikTok dan YouTube. Tuliskan ini. Konten Instagram yang dirancang sesuai dengan brand bisnis Anda. Oke, kemudian yang ini anggap aja isinya berbeda ya teman-teman. Untuk menghemat waktu, servis yang kamu sediakan. Terus baru kita kasih hiasan, misalkan abstrak aja. Tujuan to back, to back. Oke, servis yang kami sediakan. Setelah itu, portofolionya. Folio desain. Nah, kalau kalian mau masukin portofolio desainnya teman-teman, jangan cuma masukin foto-fotonya aja. Kalian bisa bikin variasinya. Misalkan nih teman-teman, kamu masukin ada dari HP, nanti pakai mockup gitu. Contohnya nih, dari elemen kita ambil frame, kita ambilnya device. Misalkan pakai yang ini, portfolio design. Terus yang keduanya,
kita bisa pakai yang ini, yang HP. Tanggal 2 aja deh. Pembuatan konten sosial media desain untuk PT ABC Maju Mundur. PT ABC Maju Mundur adalah perusahaan pakaian yang berfokus untuk menjual pakaian wanita. Permintaan dari klien desain konten sosial medianya itu yang manis dan elegan. Kayak gini, baru deh dimasukin. Kamu bisa upload aja langsung ke Canva. Apa sih hasil-hasil desainnya kamu? Misalkan di sini kita ambil ini. Nah, portfolio design. Terus yang kedua, di sini misalkan kita bikin template sosial media nih sebelumnya. Desain template sosial media siap pakai. Terintegrasi dengan sistem Canva, menyesuaikan template desain bisnis yang sudah ada, kemudian memiliki lebih dari 10 desain untuk satu lini bisnis. Contohnya kayak gini. Jadi teman-teman tetap harus masukin apa gambaran desainnya kalian, tapi juga jangan lupa ditulisin apa keterangannya. Pertanyaannya nih, Kak, kalau misalkan nih aku mau masukin harga, boleh nggak Kak di portofolionya? Sebenarnya itu tergantung lagi ya ke teman-teman. Kalian maunya orang-orang itu, calon-calon klien itu langsung lihat atau enggak? Kalau aku pribadi menyarankan sih jangan langsung masukin. Supaya nanti ada hubungannya dulu nih, komunikasinya dengan calon kliennya. Jadi mereka nggak langsung cuma ngelihat dari portofolionya kamu, mereka tertarik, terus lihat harganya, udah mahal, gitu. Jadi teman-teman bisa terapin juga negosiasi kalau misalkan kalian tidak menaruh harga di dalam portofolionya kalian. Tapi ada juga beberapa orang yang nggak mau ribet kalau dia mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke teman-teman maunya kayak gimana. Terus kita bisa tuh juga masukin testimoni, misalkan dari berbagai negara, klien klien mancanegara. Kita cari world map.
Ini kita masukin dulu klien-klien mancanegara kami. Kita pakai warna pink. Contohnya nih di Indonesia di mananya masukin logonya bendera Indonesia. Flag ini kita place. Jadi kasih pin gitu ya. Hmm, Indonesia. Terus kemudian yang lain misalkan di sini Australia. Ini buka logonya. Nah, jadi tonton juga bisa masukin map-map kayak gini. Bisa. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Masih aman? Masih aman kah? Aman? Oke, yang lain bagaimana? Apakah cuma Kak Akmal doang nih yang aman? Tonton aman, yang lain? Aman ya? Oke, baiklah. Nah, jadi tonton bisa masukin juga kayak gini. Atau kalian juga bisa masukin screenshot misalkan nih dari Shopee-nya kalian. Atau misalkan kalian nih ada chat WhatsApp sebelumnya. Kalian crop aja bagian ini testimoninya. Kalian masukin ke Canva juga boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada nih testimoni yang dalam bentuk screenshotan, bisa pakai juga bubble text. Nah, kayak gini nanti ditulisin apa contoh testimoninya. Cuma saran dari aku lebih baik yang bentuknya itu foto, teman-teman. Bentuknya itu seperti foto. Testimoni desain. Bentukannya foto kayak gini, teman-teman. Jadi ketimbang kalian cuma masukin teks di Canva, lebih baik masukinnya itu dari yang sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya nih, wah bagus nih dari Kak Yalia. Kalau misalkan kita belum ada jam terbangnya belum tinggi nih Kak, aku belum pernah punya klien juga sebelumnya. Gimana nih? Kamu bisa masukin yang pertama contoh-contoh testimoni, bukan testimoni, desain-desain yang pernah kamu bikin. Di sininya nih, apa aja desain-desain yang pernah kamu bikin, jangan lupa dijelasin. Kemudian kalau di bagian kliennya berarti di skip. Bisa juga minta tolong sama temen. Mau nggak nih bikin desain? Nanti aku bikinin. Gak usah bayar, tapi aku cuma minta reviewnya kamu aja. Nanti kamu screenshot gitu. Jadi supaya ada trustnya dulu teman-teman. Tetap harus ada klien-kliennya contohnya dari mana. Tapi kliennya ini bisa dari tetangga, bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman. Itu nggak masalah teman-teman. Supaya bisa ada batu loncatan dulu. Supaya nanti ke depannya si kliennya itu bisa makin banyak, makin banyak, makin banyak. Begitu ya untuk Kak Yalia. Ada yang mau ditanyain lagi Kak Yalia? Aman ya? Oke deh. Baik. Gitu. Jadi kamu bisa masukin bagian portofolio-portofolionya.
Selanjutnya, untuk bagian akhirnya nih teman-teman. Jangan lupa untuk bagian akhir dari sebuah website atau sebuah portofolio itu adalah hubungi kami ya, supaya mereka itu ada komunikasinya dulu sama kalian. Jangan cuma berakhir di portofolionya kalian doang. Jadi, teman-teman bisa nih masukin lagi, topik aja. Hubungi kami, hubungi kami untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, serunya kalau di Canva itu kamu bisa masukinnya itu dalam bentuk link. Jadi nanti kalau misalkan kamu klik nih ya teman-teman, contohnya kayak di sini klik Let's Talk, nanti bakal diarahkan ke website lain. Gitu. Bisa diarahkan ke website lain. Ataupun nih misalkan kamu punya ada Instagram, begitu diklik, nanti langsung muncul nih Instagramnya kamu yang mana. Ini juga bisa dibuat di Canva. Caranya simple. Kamu cukup masukin aja teks ataupun logo ataupun elemen di mana kamu bisa klik bagian itu. Oke. Kemudian di sini aku mau masukin logo nih, logo Instagramnya misalnya. Logo Instagram kamu cukup masuk aja ke apps, kemudian di sini kamu cukup cari aja brand. Nah, di sini ada yang namanya brand page, di mana kamu cukup bisa ketikin aja apa nama yang mau kamu pakai. Misalkan nih kamu mau YouTube. Ini udah ada nih variasi-variasinya. Jadi kamu bisa pilih aja yang mana yang mau kamu pakai. Karena aku mau pakai yang ini nih. Nanti langsung masuk ke dalam tanpanya, logonya. Pembahasan lebih lanjut, ada YouTube, terus ada juga WhatsApp misalkan. Tuh, WhatsApp, Instagram. Jadi kamu bisa masukin aja nih di logo-logonya. Cara untuk masukin linknya, kalian klik dulu nih di bagian logonya, ataupun elemennya, ataupun teksnya. Di sini klik more, dan di sini ada pilihan yang namanya link. Klik link. Di link ini sebenarnya teman-teman bisa masukin juga linknya itu ke desain lain yang ada di Canva, ataupun website dari luar. Contoh nih, aku mau link ini ke YouTube-nya aku ya, www.youtube.com/@kaniodi. Klik aja dan kalau udah muncul kayak gini, ini tandanya udah ada linknya, jadi udah bisa diklik gambar logonya, klik dan. Itu teman-teman. Paham nggak? Untuk masukin linknya, udah bisa teman-teman? Atau masih bingung? Amankah? Paham? Yang lain bagaimana teman-teman? Supaya kita sama-sama nih ya, sama-sama enak ya. Yang lain gimana gimana? Bisa kah? Bisa. Oke deh. Kalau jadi kalau nanti dipencet logonya langsung diarahkan ya Kak ke linknya, betul Kak Ananda. Jadi nanti ketika sudah dipublish website ini, contohnya ini di sini kan dia udah terpublish nih. Begitu diklik, ini semuanya bisa klik nih. Kalau aku klik link ini, nanti dia langsung masuknya ke thumbnail. Atau begitu aku klik yang ini, langsung munculnya itu yang Candlely misalkan, konsultasi. Tuh. Nah, ini jadi bisa macam-macam teman-teman. Oke, kalau sudah, kalau kliennya tidak tahu gimana Kak? Kalau kliennya tidak tahu, lebih baik kamu tulisin aja di sini. Contohnya nih, YouTube, masukin teks aja. youtube.com/@kanioni. Contohnya gitu ya. youtube.com/kanioni. Tapi biasanya mereka akan nyadar sih teman-teman. Kalau misalkan ini bisa
diklik. Karena mereka namanya website, pasti mereka cari tombol yang bisa diklik. Oke, teman-teman bisa masukin aja kayak gini. Nah, kalau sudah selesai, lepas di sini kita sudah selesai ya, teman-teman sudah selesai mendesain, teman-teman bisa klik publish website. Semua perubahan yang mau kamu masukin di dalam desainnya kamu bikin dulu nih websitenya, baru nanti terakhirannya itu kamu publish. Di sini pilihannya itu kamu bisa yang pertama websitenya kamu itu dalam bentuk laptop doang, menyamping kayak gini, atau dia juga bisa di resize dalam bentuk yang mobile. Ini contohnya kalau misalkan nanti dia dalam bentuknya itu yang laptop, bentukannya laptop. Jadi kayak gini nih. Tuh, tuh bentukannya kayak gini, teman-teman. Tapi kalau misalkan dalam bentuk mobile, nanti dia scroll ke bawah kayak gini. Tuh. Jadi dia akan responsif. Jadi ada dua pilihan. Kamu bisa klik publish website. Kalau kamu cuma mau yang bentuknya itu komputer, ininya dimatiin. Jangan di checklist, teman. Tapi kalau mau dia juga mengikuti ukuran dari HP yang diterima, HP si pembacanya, itu kamu cukup checklist aja resize on mobile. Kemudian yang kedua, di sini website URL-nya kamu bisa ganti dulu. Ini ada Canva site, di mana domainnya ini aku ambilnya itu yang free, teman-teman, yang dari Canva-nya. Get a new domain. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Ada yang bikin dulu sendiri domainnya, ada juga yang beli domainnya. Ada dua nih. Kalau di sini kebetulan kan aku eh, pakainya yang free ya, jadi aku tidak ngambil yang dari domain yang dijual sama Canva. Jadi kalau misalkan nih, bring your own domain, itu artinya kamu udah pernah punya domain sebelumnya di www.canva.com, itu namanya domain, teman. www.anitablogspot.com, misalkan kayak gitu. Nah, itu namanya domain. Kamu udah punya domain sebelumnya. Kalau kamu mau beli, bisa nih. Bisa kamu cari aja. Misalkan portofolio anak. Tuh. Portofolioanak.com. Harganya berapa? .net, .org. Ini udah ada harga-harganya, teman-teman. Nah, harga ini akan menyesuaikan dengan eh, rupiah, karena kebetulan di sini aku bukan bisnisnya di Indo, jadi aku masuknya ini bayarnya dalam bentuk dolar ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti kalian cobain, itu basisnya itu dalam bentuk rupiah. Terus kalau kamu mau beli, ini juga beda-beda ya, teman-teman. Perpanjangannya itu per tahun, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tergantung seberapa bagus domainnya. Langsung klik aja domain, nanti ditagihin ke rekeningnya kamu. Kemudian di sini ada publish setting, di mana kamu bisa bikin browser tab preview. Browser tab preview itu apa sih, Kak? Kayak yang ini nih, di bagian atas ini. Di sini kan ada tulisan ini, testimoni desain, penelusuran Google, home, Canva. Nah, ini bisa diatur sama kamu. Misalkan kita mau tulisnya itu portofolio anak. Website description-nya bisa kamu atur juga. Di sini ada advanced setting, ada diproteksi sama password websitenya. Bisa juga yang search engine visibility bisa dicari lewat Google. Terus yang ketiga ada link preview-nya itu dimatiin. Kalau misalkan kamu masukin ke sosial media platform. Oke. Kak, kalau kita sewa domain sendiri ke orang lain, tidak langsung dari Canva, apakah bisa dipublish? Bisa, teman-teman. Caranya gimana? Kalau misalkan kamu udah beli nih sebelumnya, terus kamu mau masukin yang punya kamu punya nih, klik aja get a new domain, terus di sini bring your own domain. Langsung klik aja continue, terus kamu masukin deh nama domain yang udah kamu punya sebelumnya. Untuk nanti langsung klik aja continue. Gitu ya.
Oke deh, kemudian kita publish aja websitenya. Di sini kita publishnya free aja ya teman-teman. Klik aja publish website, terus kalian tungguin deh. Sama seperti kalau kalian mau download hasil desainnya kalian. Ya, ini artinya udah live nih teman-teman. Websitenya ini udah bisa diakses sama orang-orang luar. Nih, aku copy ya. Boleh teman-teman cobain, klik aja di sini, diklik aja, aku udah masukin di chat. Apakah di kalian muncul websitenya? Coba ya teman-teman. Di sini aku klik view website. Kalau di aku sih udah langsung muncul nih teman-teman. Tuh, langsung muncul nih. Servis yang disediakan. Tuh. Jadi kalau ada videonya pun dia tetap akan muncul teman-teman videonya. Tuh, ada animasinya, ada apa ini? Semua juga. Terus ini teman-teman bisa coba ke bagian yang YouTube nih, diklik sama kalian. Masuk gak ke YouTube-nya kalian nih? Coba diklik dulu yang bagian YouTube-nya. Bisa muncul nggak teman-teman ke bagian YouTube-nya? Bisa pop up? Muncul Kak? Oke deh, baiklah. Nah, itu dia caranya teman-teman. Ini bisa loh dibikinnya pakai Canva Free aja. Jadi, teman-teman kalau kalian mau bikin portofolio daripada bentukannya cuma PDF doang, atau bentukannya itu cuma Instagram post doang, lebih baik kalian bikin yang dalam bentuk website ini. Karena dalam bentuk website ini masih jarang yang pakai. Dan rasanya tuh lebih profesional aja gitu teman-teman. Ya. Oke deh teman-teman, nah itu dia caranya untuk bikin website portofolio menggunakan Canva. Gimana teman-teman? Simple banget ya? Keren banget gak nih Canva nih fiturnya? Ya, udah bisa bikin website juga nih kayak gini teman-teman. Cuma bedanya kalau website yang bisa dibuat sama Canva ini nggak bisa eh, bikinnya itu yang kayak Shopee yang ada transaksinya nggak bisa teman-teman. Cuma bentukannya itu yang kayak company profile, portofolio itu masih bisa. Bisa nggak ya Kak kalau bikinnya pakai HP, pakai Canva Apps? Bisa teman-teman. Di Canva Apps juga ada, cuma fitur-fiturnya untuk desainnya kan layarnya lebih kecil. Sebenarnya sama aja sih teman-teman. Kalau kalian terbiasa mendesain pakai Canva Apps di HP dalam bentuk desain, kalian juga bisa bikin dalam bentuk website di Canva Apps-nya juga gitu. Jadi balik lagi, bisa. Dan bisa Kak, kalau misalkan aku pakai Canva Free, pakai Canva Apps juga. Bisa, tenang aja teman-teman. Asal ada niat mah, ada jalannya. Itu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia materi yang mau aku sampaikan hari ini. Sebenarnya materinya ini cukup banyak dan aku udah berusaha kompaktin supaya teman-teman bisa ada gambaran gimana caranya untuk bikin website portofolio ini menggunakan Canva. Apalagi pakai Canva Free nih teman-teman. Yuk langsung ya, dicobain aja bikin versinya kalian setelah webinar hari ini. Semoga informasinya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga juga bisa membantu kalian untuk mencari klien, bikin hasil-hasil karyanya kalian jadi lebih menarik lagi, dipertontonkan untuk calon kliennya. Oh, kalau misalkan ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak udah join di webinar hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Aku kembalikan lagi dulu ya ke panitia. Siapa tahu kita ada sesi Q&A. Oke deh. Thank you teman-teman. Halo, oke teman-teman. Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan aja, ditanyakan sebanyak-banyaknya sampai teman-teman bisa ngerti bagaimana cara pengelolaan desain websitenya. Silakan, langsung aja nggak usah dipandu-pandu lagi. Mumpung Kak Vioni masih ada waktunya nih.
untuk nanya langsung aja ya. Terus di kolom chat jadi langsung open mic ataupun eh, open cam gitu. Langsung aja nih Ananda Fahri, biar enak kita ngobrol. Langsung aja disampaikan ke Kak Vioni. Oke deh, ini aku sambil baca aja ya Kak. Karena udah ada di list di chatnya dari Kak Ananda. Berarti jika kita ingin membuat desain website sebelum dipublish, kita harus punya atau menyewa domain terlebih dahulu ya Kak. Atau ada metode yang free. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bikin desain website, mau dipublish nih, itu ada 3 tipenya. Yang pertama, itu kamu bisa pakai domain yang free dari Canva-nya, itu otomatis free. Bentukannya itu dia namanya ini, ada kata Canva-nya nih. Ya, di sini nih, kalau kalian perhatiin nih di bagian atas ini nih, ini ada domain.canva.site. Nah, ini domainnya free. Nah, yang kedua, itu yang tadi kita bahas. Bisa dalam bentuknya itu kita pakai yang kita beli dari luar, terus nanti dikonekin ke dalam Canva. Atau yang ketiga, kita bisa langsung beli aja domainnya kita, yang .com, .net, apa itu, dari Canva-nya langsung. Oh, cuma rata-rata orang sih kalau dari aku, lebih baik yang free aja. Karena kan kita cuma mau bikin portofolio ya teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang kepake banget buat bisnisnya kita, untuk bikin atau beli domain tuh kayaknya masih sayang gitu. Jadi menurut aku sih yang free-free aja. Di sini kalau kalian lihat nih website URL dia udah langsung otomatis .my.canva.site. Udah free ini artinya. Itu Kak Ananda. Gue udah Oke, jawab Kak, ya. terima kasih. Oke. Oke. Kak Revan. Sip. Baiklah. Gimana kalau misalkan nih kita ada yang salah kata-katanya. Misalkan ada typo. Kalau teman udah publish websitenya, nanti kayak gini nih. Tampilan kanvanya kalian. Ini sebentar ya. Ini masih aku share screen nggak sih? Oh, share screen dulu ini. Nah, di sini teman-teman tuh bisa lihat kanvanya kalian itu dalam modenya itu viewing. If you continue this editing this design, you will need to publish it again to update your website. Nah, di sini artinya adalah kalau misalkan teman-teman mau lanjutin ngedit lagi desainnya, kalian nanti perlu publish lagi websitenya. Jadi teman-teman klik aja edit design, udah nih, udah masuk ke dalam mode editing. Nanti kamu sisa ganti-ganti aja kata-katanya, tambahin aja slide-nya dan lain-lainnya. Setelah itu kamu klik lagi publish website dan kamu republish website. Begitu caranya. Oke deh. Lanjutannya dari Kak Ibnu dan juga Kak Nur ini sama nih pertanyaannya. Kalau yang di HP ukurannya berapa Kak? Kalau yang di HP itu kita tidak bisa atur teman-teman. Jadi dari pengaturannya itu dari kanvanya aja. Kita nggak bisa mengatur sendiri ukurannya berapa, ukuran HP-nya. Jadi dari Canva yang otomatis langsung kasih ukuran website dalam bentuk HP-nya. Jadi cukup waktu publish website, ini kamu centang aja resize on mobile. Jadi nggak bisa kita atur teman-teman. Mau yang misalkan dalam bentuk mobilenya itu kayak gimana. Karena dari Canva-nya udah langsung. Gitu teman-teman. Kemudian untuk Kak Dina, berarti setiap kita mengubah desainnya harus dipublish lagi ya, Kak? Betul, harus dipublish lagi, teman-teman. Jadi, sebaiknya sebelum kalian publish websitenya kalian, perhatikan dulu semua desainnya kalian. Apakah sudah oke atau belum? Apakah sudah ada eh, tipe-tipenya yang diperbaiki atau belum? Atau mau ditambahin lagi apa nih? Jadi, teman-teman pikirin dulu matang-matang sebelum kalian bikin hit button yang publish websitenya. Oke, semoga terjawab ya, Kak Ibnu, Kak Nur, dan juga Kak Dina. Yuk, ada lagi pertanyaannya, teman-teman?
Kalau untuk tulisan di websitenya itu bisa kita atur sendiri nggak animasinya atau udah otomatis dari bawaan dari Canva-nya. Kalau animasinya itu bisa kalian atur kok teman-teman. Cara aturnya itu di sini nih, di sini kamu misalkan udah masukin semua desainnya, kamu cukup klik aja animate. Nah, di sini ada pilihannya apakah animasinya itu per page atau per text. Jadi kalau di sini aku pilihnya yang text, ya bagian ini aja teks sama animasinya. Jadi untuk animasinya sih baru yang basic-basic aja kayak gini ya, kayak pop gitu, baseline, brief. Jadi kayak masih yang agak-agak jadul gitu ya, teman-teman animasinya. Tapi lumayan kayak gini. Ada pop. Jadi teman-teman bisa atur aja sesuai dengan page-nya. Di sini page animation, price. Itu bebas. Bisa dua-duanya. Mau di text, mau di page, itu bisa. Untuk website Canva ini menurut kakak sendiri apakah setara dengan web Behance? Nah, kalau menurut aku ya, teman-teman, kalau web Behance itu dia kan basisnya luar negeri. Dan web Behance itu mereka nggak cuma doang, satu doang gitu loh. Kalau Behance kan kamu bisa kayak lihat punya orang lain. Kalau sedangkan website Canva ini kan lebih khususnya untuk kita bikin sendiri gitu ya, teman-teman, untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan nih teman-teman, kalau kalian bilangnya, Kak, kalau misalkan setara Blogspot gitu atau WordPress, apakah setara? Menurut aku udah setara sih. Malahan lebih gampang karena kamu bisa atur sendiri elemen-elemennya, terus banyak juga grafis-grafisnya, lebih gampang dioperasikan. Gitu, teman-teman. Kalau menurut aku ya Kak Nur, ini ada lagi yang baru. Berarti intinya kita membuat desain portofolio itu untuk meyakinkan customer ya Kak. Jadi harus dibuat semenarik mungkin ya Kak. Betul sekali teman-teman. Semakin portofolionya kalian menarik, semakin besar juga kemungkinan calon klien itu merasa, oh kamu ini bisa menjawab kebutuhan mereka. Emang ya, kalau misalkan ngomongin calon klien, itu setiap orang pasti beda-beda. Ada yang lebih sukanya minimalis, ada juga calon klien yang lebih sukanya tuh desain-desain yang korporat banget. Ada juga calon-calon klien yang lebih suka yang tipikal desainnya itu yang anak-anak banget. Nah, tapi dengan adanya portofolio ini, kamu tuh bisa menggambarkan kamu itu seperti apa kepada calon kliennya. Istilahnya memperkenalkan diri deh. Jadinya kayak gimana sih? Kalau misalkan nanti kerjasama sama aku, semakin menarik, berarti semakin besar juga eh, apa ya pengenalan dirinya kamu kepada calon kliennya. Oke, begitu ya Kak Nanda, semoga jawab. Dari Kak Akmal. Nur, oke. Kalau kita pakai metode fake client gitu, lalu dimasukkan ke hasil porto gitu, bisa-bisa aja nggak sih Kak? Atau ada aturan lain? Soalnya saya sempat bertanya di channel freelance, banyak yang pakai metode itu Kak. Nah, kalau untuk metode fake client itu untuk awal-awal boleh ya teman-teman. Kalau misalkan kamu belum pernah punya klien sebelumnya, itu nggak apa-apa. Nah, fake client itu kamu bisa minta tolong sama teman, bisa minta tolong sama keluarga, minta tolong sama saudara. Itu nggak apa-apa teman-teman untuk bikin fake client. Tapi setelah nanti kalian itu udah punya kliennya, fake client itu harus dikeluarkan. Langsung digantikan sama yang kliennya kamu gitu. Jadi jangan sampai nanti ke depannya kamu udah dapat nih, udah tahu nih sesungguhnya ada klien-kliennya yang sudah berjalan beneran, tapi portofolionya itu jangan sampai yang masih tag klien. Pasti kan ada perubahannya teman-teman. Jadi tetap harus diupdate terus untuk portofolio itu. Biasanya untuk update portofolio itu berapa lama sekali Kak? Bisa ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Jadi bebas tergantung teman-teman enaknya gimana. Untuk Kak Ananda, berarti portofolionya itu tuh dibuat menyesuaikan dengan personal brandingnya dan skill apa yang kita punya ya Kak. Betul, portofolio itu bisa misalkan kalian nih, portofolionya kalian mau kerja jadi virtual assistant. Jadi portofolionya yang personal brandingnya yang berkaitan sama personal assistant.
Misalkan personal assistant itu biasanya bikin apa sih? Misalkan menulis surat atau mengatur perancangan jadwal mingguan atau misalkan ada pembukuan. Nah, itu kamu bisa tuliskan gitu. Nggak harus selamanya itu tentang desain. Jadi portofolio itu bisa macam-macam. Tuh, Oke Kak, terima menyesuaikan aja. kasih.